Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pada hari ini? Saya percaya kita tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami datang untuk membawa hidup kami. Kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di saat kami menyembah dan memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari umat Tuhan sembah Dia. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa
dan kekudusannya. Kami mengundang Engkau Tuhan, memenuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari umat Tuhan angkat tangan-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Amin. Yesus menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami rindu merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu untuk diam di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Dalam setiap waktu kami, dalam setiap keadaan kami. Kami rindu untuk terus menaikkan syukur kami. Kami rindu untuk terus menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa-Mu. Berkaryalah di tempat ini, di hati kami Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, sebab kebesaran-Mu, keagungan-Mu mengatasi seluruh bumi ini. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah di bumi ini, di negeri kami Yesus. Kami rindu curahan kuasa-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan, sebab Engkau kudus, sebab Engkau mulia, sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau dahsyat. Tiada yang sama seperti Engkau. Kami tinggikan, kami puji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus.
ajaib Engkau. Sebab namamu kudus, sebab namamu mulia, namamu berkuasa, namamu besar. Kami mau puji namamu Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Sebab itu kami akan terus memuji dan bersorak bagi namamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk bersorak bagi Tuhan kita. Sebab kasih-Nya begitu dalam bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Amin, kami percaya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Amin. Perlindunganku, Kaulah Allah sumber
depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu debat di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kami takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Sekali lagi katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Engkau sumber kemenangan kami, Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Dan Dia adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kita bersorak sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang kelam ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan, dengan kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar, takkan gentar.
Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab namanya berkuasa. Yeah, haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Layak berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Layak berkuasa, berkuasa selamanya. Sungguh Dia Tuhan kita yang berkuasa. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan kuasa Tuhan kita. Haleluya. Mari tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dalam setiap musim kehidupan kita, kita mengalami banyak sekali mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Setiap anak-anak Tuhan pasti mengalami mujizat. Hari demi hari selalu ada mujizat. Sebab itu Tuhan katakan percaya saja. Dan pada saat ini kita hanya mau percaya kepada mujizat Tuhan. Kita hanya mau percaya kepada kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya ada mujizat, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Kami percaya kuasa-Mu setiap saat dalam hidup kami. Sebab itu saat ini kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap dengan mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Minggu terakhir di dalam bulan Juni ini saudara, kalau minggu lalu kita berbicara mengenai menjadi ciptaan baru, ciptaan yang berkualitas, ciptaan yang bermutu, maka minggu ini kita bagaimana mengisi hidup kita supaya bermutu dan berkualitas. Tidak hidup di dalam kekhawatiran. Nanti sudah berpikir ini sudah mau akhir lagi bulan ini, belum bisa lagi beraktivitas secara bebas. Dan untuk itu kita akan baca, ini agak panjang, di dalam kitab Injil Matius pasal 6, saya akan baca bertahap, yaitu ayat 25, mengenai hal kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 29. Matius pasal, ya, kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti sampai ayat 29. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, kita lihat di sini, di ayat 25, jangan dulu pindah. Kita lihat di sini bahwa firman Allah berbicara tentang janganlah khawatir akan hidupmu. Memasuki minggu terakhir di bulan Juni, apakah masih ada kekhawatiran? Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita harus memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Karena kita membangun hidup kita dengan dasar yang kuat, yaitu dalam Kristus Yesus. Maka kita tidak perlu khawatir. Karena dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Tidak perlu ada kekhawatiran. Karena apa? Karena hidup di dalam Kristus sungguh senang. Hidup di dalam Kristus ada kemenangan. Hidup di dalam Kristus kita senantiasa memiliki kekuatan yang baru. Dari hari ke hari. Bukan kita semakin loyo, semakin lemah, tapi kita harus semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Ada penghiburan, ada pengharapan, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita harus hidup betul-betul kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kekhawatiran selalu ada di dalam hidup kita, maka kita senantiasa muram. Muka kita tidak pernah cerah. Pikiran kita selalu tergoda dengan hal-hal yang menakutkan. Tapi di sini dikatakan bahwa kita janganlah khawatir. Kita lihat ayat 26. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lanjut. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sekarang pertanyaan saudara, siapa yang di antara kita semua yang bisa karena kekhawatiran kita, karena rasa takut kita, rasa bimbang, bagaimana hidup untuk sampai besok, bagaimana kekhawatiran bisa menambahkan sehasta daripada jalan hidup kita? Tidak satu pun bisa, saudara. Jadi kekhawatiran itu tidak menjanjikan sesuatu yang berkualitas. Kekhawatiran tidak menjanjikan sesuatu yang bermutu. Tetapi mendatangkan putus asa. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, ini sesuatu yang pasti. Yesus berkata, Tuhan berkata, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. 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 Coba saudara katakan amin. Tidak ada sesuatu pun, tapi kita lebih terpelihara kalau ada di dalam Kristus Yesus.
Artinya saudara, supaya kita di sini harus bertindak. Kita di sini harus aktif. Kita harus di sini harus maju. Pemikiran kita bukan berjalan di tempat, tapi pemikiran kita harus maju. Karena banyak yang bisa menghambat di sini. Terutama seperti tadi, ada kekhawatiran. Kemudian hambatan yang kedua, yaitu kita selalu punya pengertian yang salah tentang hidup. Ya, pengertian yang salah tentang hidup. Banyak kita berkata bahwa, wah memang hidup saya sudah memang takdirnya seperti ini. Hidup saya mungkin sudah suratan tangan seperti ini. Tidak, saudara. Jangan sekali-kali kita mengutuk diri kita sendiri. Karena Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Berarti ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita menyepelekan hidup kita. Tapi kita harus bangga dengan hidup ini. Dimanapun kita. Dalam status apapun kita. Kita harus bangga. Karena kita ada di dalam Kristus. Sehingga dikatakan Salomo pun tidak berpakaian seindah seperti bunga itu. Yang dipelihara Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang dipilih Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus yang memilih kita. Sehingga kita harus bangga, saudara. Jangan kita memiliki pengertian yang salah tentang hidup ini. Dan yang ketiga, supaya kita menempatkan pengertian yang benar tentang kasih Allah bagi kita. Kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Allah di dalam keluarga kita. Kasih Allah di dalam semua aktivitas kita. Karena dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dipilih, kita yang ditetapkan. Allah pasti memuliakan kita di dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah dipilih Tuhan, kita harus bangga dan berbahagia. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan bukan untuk seperti manusia. Bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian itu yang pertama, karena kekhawatiran itu. Yang kedua kita baca di dalam ayat yang ke-30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Kita perhatikan di sini, tidaklah ia, Tuhan, akan terlebih lagi mendandani kamu. Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan melakukan apapun supaya kita maju, supaya kita betul-betul hidup dengan kapasitas unggul. Kita harus hidup di dalam apapun yang Tuhan kehendaki untuk menjadi berkat. Kita harus hidup, jangan kita putus asa, tapi kita harus hidup. Dan di sini berarti Tuhan berkreatif bagi kita, sehingga kita tidak diam, kita tidak terpaku, dan kita tidak puas dengan apa yang ada sekarang. Tapi kita mau maju, apa yang kita perbuat supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi di sini Tuhan mau supaya kreativitas itu ada di dalam hidup kita. Kita senantiasa tidak puas dengan apa yang ada, tapi kita mau melayani Dia,
mau berbuat buat Tuhan, mau berbuat buat Tuhan. Kita menabur, kita menabur, kita menabur kebaikan, kita menabur kabar baik, kita menabur kabar sukacita, kita menabur firman Tuhan. Apa yang kita tahu, yang kita sudah dengar melalui selama masa corona ini. Kalau kita buka YouTube, buka online, semua buka di WA, semua banyak ada firman-firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Itu semua merupakan benih yang mereka taburkan. Dan kita juga harus juga belajar untuk menabur. Menabur dan menabur. Tuhan mau kita berkreatif. Ya. Kalau kita berkreatif, maka senantiasa berkat Tuhan itu ada. Contoh saat Ishak berada di daerah Filistin, di mana dia sebagai orang asing. Dan di situ walaupun dia dihalang-halangi supaya dia tidak bisa berkembang. Saat dia menggali sumur, maka orang-orang Filistin menutup sumur. Tapi Ishak, dia tetap kuat. Dia tetap mau maju. Dan dia tetap bekerja. Sehingga dia makin kaya, bertambah kaya dan semakin kaya. Karena dia berinisiatif dan dia berkreatif. Itulah Tuhan mau kita. Jadi di minggu terakhir bulan Juni ini, sementara kita akan memasuki bulan Juli. Ya, semoga di bulan Juli kita sudah dapat beribadah secara baik, sesuai dengan standar yang ada. Dan disitulah kita sudah menjadi suatu ciptaan yang baru, dan di situ juga kita akan memperlihatkan hasil selama ini kita berada di rumah, apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan. Tuhan mau semua itu kita wujudkan sebagai membalas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan yang ketiga, ayat 33 dan 34. Yang ketiga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini Tuhan mau memberikan pilihan bagi kita. Alternatif apa yang ada bagi kita? Tuhan memberikan pilihan. Sehingga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti ini sesuatu alternatif yang Tuhan memberikan kepada kita. Pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Apa yang harus kita pilih sekarang? Ya, di akhir minggu bulan Juni ini, apa yang kita pilih? Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Kebenarannya hanya ada di dalam firman Tuhan. Dalam kebenaran ini, kita menjadi kuat. Saat kita menjadi kuat, karena kita memilih yang tepat. Hidup kita, dikatakan, hidup kita tidak akan sia-siakan. Ada pujian katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi inilah hidup. Karena Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita adalah orang asing di muka bumi ini. Hidup hanya sementara. Tapi gunakan kesempatan itu supaya kita carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kekuatan, kesehatan, amat lebih kita menjadi kesaksian. Kita bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang berkualitas, dan kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, sebelum kami mengakhiri ibadah yang minggu terakhir ini, ada yang berulang tahun, saya akan bacakan yang berulang tahun.
Saudari Yulin Sofiana, anak Kenzo Rigo, Saudara Adrian, Ibu Yunice Sawedu Amisi, Ibu Diana, Saudari Siana Christine, anak Jason Emmanuel Charles. Juga bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini, ya kita akan doakan sama-sama. Yang berulang tahun akan bangkit berdiri dan kami akan doakan yang berulang tahun. Angkat tangan saudara. Kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Sampai dengan minggu terakhir bulan Juni ini, anugerah Tuhan melimpah senantiasa bagi setiap orang yang Engkau telah pilih, Engkau kasihi. Dan Tuhan telah pertambahkan usia 1 tahun lagi bagi mereka. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati hidup mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan melindungi, memelihara, sehingga mereka menjadi kuat dan sehat, amat lebih dari segala virus-virus, bakteri kuman, corona, dan lain-lain. Dan Tuhan lalukan dari mara bahaya malapetaka. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka, masa depan yang cerah, masa depan yang sukses dan berhasil. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, semuanya beruntung ya Tuhan. Dan saat ini sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kami hamba-Mu, kami akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Di tangan kanannya umur panjang, tangan kiri kekayaan kehormatan. Kau menerimanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah di minggu terakhir bulan Juni ini. Ya, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih selama masa-masa berada di rumah, masa-masa untuk kami belum beribadah secara biasa. Maka bagi saudara-saudara yang telah membantu kami dalam pelayanan, yang mengisi perbendaharaan rumah Tuhan dengan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain, kami akan doakan bagi mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang telah terulur selama masa corona ini ya Tuhan. Mereka tetap mengisi perbendaharaan rumah Tuhan. Biar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Baik Tuhan dalam memberikan persepuluhan, tatangan, diakonia, ucapan syukur, dan untuk pembangunan. Segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-berkat-Mu, jasmani, jiwani, dan rohani. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa keluarga mereka lakukan, semua Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan bagi saudara-saudara sekalian, kami akan akhiri ibadah pada pagi siang hari ini. Kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah berkat Tuhan. Terima dan milikilah dengan iman yang teguh. Kasih karunia anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa akan menuntun, membimbing, menaungi kami sekalian dan seluruh keluarga kami sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati, yang percaya dan yang memiliki iman yang teguh, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.